Bagaimanakah nasib program prakerja sekarang setelah era Presiden Pak Prabowo? Apakah akan dilanjutkan? Dan juga bagaimanakah nasib untuk gelombang 72 yang sampai sekarang belum juga dibuka? Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Berarti siang ini terbantuan dan juga untuk update kabar terbaru mengenai program prakerja setelah Pak Prabowo dan juga Gibran dilantik. Bagaimanakah nasib untuk program prakerja? Apakah akan berlanjut tahun depan? Dan juga bagaimanakah nasib untuk gelombang 72? Apakah akan dibuka? Ataukah bagaimana? Kita akan update juga dengan hari ini. Dipastikan kalian simak sampai akhir video. Jangan di-skip biar info yang lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam menyimak informasi. Jadi simak secara utuh dan juga runtun agar infonya clear dan kalian tidak bingung, teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, BLT mitigasi, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman please supportnya dengan cara like dan juga komen di bawah. Bagaimanakah update bantuan kalian sampai dengan hari ini? Jika ada yang baru share lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, lewat bank apa, jadi saling update dan juga saling sharing di kolom komentar secara sopan dan juga santun untuk bertukar informasi. Dan juga buat yang belum gabung grup FB kita, gabung sekarang juga dengan link di bawah. Pastikan kalian sudah follow dan juga like atau suka page-nya untuk dapat update terbaru tentang Bansos dan juga pun di FB. Kelebihannya kalian bisa DM saya secara langsung, secara personal, yang dalam Bansos. Nanti saya jawab bertahap. Dan juga buat yang belum follow saya di Instagram, bisa follow ya di Aaron Agus. Saya juga ada TikTok teman Ars2 dan juga ada snack video. Jadi buat teman-teman yang punya Instagram, punya TikTok, punya snack video, silakan follow juga untuk update Bansos di sana. Jadi buat supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke, menurut ya kita bahas yang ini per tanggal 21 Bansos ya. Jadi kita awal dengan bicara Bansos. Cuman hari ini belum ada ya bukti struk yang muncul juga di grup-grup. Tapi saya yakin hari ini pun tetap ada bicara bantuan, baik bantuan PKH dan juga PNT, tapi masih untuk alokasi September dan juga Oktober. Karena emang sebagian kecil KPM ini ada yang belum cair untuk bantuannya. Bahkan di weekend kemarin, tanggal 19, tanggal 20, itu ada satu kali memberikan pencarian bantuan BPNT di KKS-nya. Bahkan itu nggak cuma teman-teman yang reguler ya, tapi juga teman-teman yang berada dari PT Pos ke Bank Himbara pun ini dikabarkan cair, langsung dirapel, langsung untuk alokasi 4 bulan atau 2 tahapan yang dari PT Pos ke Bank Himbara untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan juga September, Oktober cair sekaligus 4 bulan dengan nominal Rp800.000 di tanggal 19 kemarin. Jadi artinya buat teman-teman yang belum cair, ini masih ada harapan pencairan bantuan, bahkan juga minggu depan mungkin masih ada sebagian KPM yang mencairkan bantuan PKWPNT, terutama yang berada dari PT Pos Bank Himbara, kita harapkan makin banyak cair. Yang PT Pos juga terapkan minggu ini ada kabar baik ya terkait dengan undangan. Terus dengan siang kita cek ini masih belum ada terkait dengan undangan pencairan bantuan PT Pos buat teman-teman untuk alokasi 3 bulan, alokasi Juli, Agustus, September. Kita harapkan bisa segera ada update untuk undangan pencairan seperti itu. Nah, berikutnya, kita akan bahas ya untuk program prakerja, teman-teman. Jadi, sebagian KPM juga ada yang tahu dan belum tahu ya, program prakerja juga merupakan program pemerintah, di mana teman-teman bisa daftar, dan jika kalian lolos, kalian akan dapetin saldo pelatihan sebesar 3,5 juta, dan bisa kalian berikan untuk pelatihan, untuk meningkatkan skill, dan juga dapatkan sertifikat, dan nanti setelah kalian pelatihan, kalian akan dapat insentif berupa pelatihan dengan nominal Rp6.000 dan juga insentif survei sebesar Rp50.000 dikali 2 dan juga tambahan modal penunjang karir dari pelatihan yang kalian beli itu sampai dengan bahkan itu dapat dengan 600 bahkan sampai dengan Rp700.000. Nah, pertanyaannya,
bagaimanakah nasib program prakerja sekarang setelah era Presiden Pak Prabowo? Apakah akan dilanjutkan? Dan juga bagaimanakah nasib untuk gelombang 72 yang sampai sekarang belum juga dibuka? Karena terakhir gelombang 71 itu dibuka sudah 2 bulan yang lalu ya. Dan itu belum ada info bahwa gelombang 71 merupakan gelombang terakhir. Nah, jadi teman-teman, kita mulai dari gelombang 72 ya. Jadi untuk gelombang 72 ini masih abu-abu ya, masih belum dipastikan kapan akan dibuka. Tapi memang kita cek di komentar-komentar postingan prakerja, infonya ada kendala dengan pembayaran dan pelatihan. Saya nggak tahu persis bagaimanakah masalahnya, tapi jikapun ada masalah, semoga bisa selesaikan. Dan jika emang ada hal yang belum bisa dibayar atau sudah, harusnya itu bukan jadi kendala. Jadi kita harapkan juga nanti prakerja bisa segera mengabarkan kenapa belum dibuka dan kapan akan dibuka, karena untuk update pun di Instagram atau juga di CS-nya itu belum ada konfirmasi pasti kapankah gelombang 72 akan dibuka dan apakah gelombang 72 itu akan ada. Karena memang nggak ada info fix bahwa sudah tidak ada lagi gelombang di tahun ini. Karena biasanya itu ada gelombang terakhir, tapi di gelombang kemarin 71 tidak ada informasi bahwa itu gelombang terakhir. Jadi harusnya ada, tapi kita belum tahu kapan, seperti itu. Jadi mungkin ada kendala ya, jadi dari prakerja mungkin saja, sehingga sampai sekarang belum ada kepastian apakah ada gelombang prakerja selanjutnya. Nah, kemudian, untuk nasib gelombang prakerja ya, setelah era Pak Prabowo, itu juga artikel terbaru tanggal Oktober kemarin, awal kemarin, terkait dengan nasib gelombang prakerja ya. Ini ya, kita ambil dari berita teman dari rri.co.id. Oke teman, jadi ini ya, teman, judulnya, nasib kartu prakerja di pemerintahan Prabowo Gibran masih dibahas. Jakarta, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan nasib program kartu prakerja pada pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran, dan Raka. Erlangga mengatakan program unggulan pemerintahan Presiden Jokowi ini masih dalam pembahasan. Di satu sisi, Erlangga memberikan sinyal positif jika program prakerja akan dilanjutkan. Hampir seluruh program itu nanti akan dibahas kemudian, kata Erlangga dalam acara tamu alumni prakerja di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta tanggal 3 Oktober kemarin. Erlangga mengungkapkan dalam APBN 2025 sudah siap menampung berbagai program pemerintah. Namun semua program yang akan dilaksanakan masih perlu dibahas lebih lanjut. Diketahui program prakerja pertama kali muncul di saat COVID ya kemarin, dan ini masih dibahas dan juga merupakan kemarin adalah suatu program dari bantuan sosial seperti itu. Jadi teman, dari bisa kita ambil ya dari informasi Pak Erlangga ini masih belum fix dan masih dibahas, tapi ada kabar positif. Dan juga pun kalau nggak salah ingat, kita juga pernah mendengar ya bahwa program prakerja infonya akan di-continue saat mereka melakukan kampanye. Jadi infonya program prakerja dan juga program-program Pak Jokowi ini akan dilanjutkan. Tapi tetap kita masih menunggu info resminya ketika nanti sudah ada kabar terkait dengan program prakerja tahun depan, apakah sudah dipastikan akan ada. Karena kalau sekarang ini masih dibahas dan masih belum ada info resmi terkait dengan program prakerja untuk di tahun 2005. Dan juga pun kita lihat di sosial medianya prakerja pun itu nggak ada kabar terkait tahun depan, tapi mereka masih menginvite lembaga pelatihan lain untuk bergabung dengan program prakerja, dan juga sekarang pun juga masih belum ada kabar terkait dengan gelombang 72. Walaupun memang banyak yang meyakini gelombang 72 masih akan dibuka, tapi pertanyaannya kita belum tahu dibukanya tahun ini atau tahun depan. Karena emang kita harapkan jika prakerja masih ada, kita harapkan akan kembali ke skema dulu ya, lebih fleksibel, jadi video, jadi nggak ribet, dan juga bisa lebih banyak bisa menampung atau juga menerima peserta, karena dengan saldo yang tidak perlu banyak, cukup 1 juta, tapi kita bisa dapat insentif sampai dengan 2,4 juta. Jadi Rp1.000 dikali 4 teman-teman, seperti itu. Jadi harapan juga pemerintah bisa lebih bijak lagi, bisa lebih memenuhi kebutuhan juga, jadi bisa melihat yang manakah yang diminati oleh teman-teman prakerja juga, seperti itu ya. Jadi sekian update-nya, semoga bermanfaat. Jadi buat yang suka, please kan like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!